Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, terdapat sebuah jalan yang mungkin terlihat biasa. Namun, di baliknya, tersimpan kisah panjang tentang perjuangan, identitas, dan perubahan zaman. Inilah Jalan Haji Ungu. Terletak di kawasan Jakarta Pusat, Jalan Haji Ungu menjadi salah satu jalur yang menghubungkan berbagai aktivitas masyarakat dari pagi hingga malam. Jalan ini tak pernah benar-benar sepi. Namun, sebelum menjadi seperti yang sekarang, Jalan Haji Ungu telah melewati perjalanan panjang. Pada masa kolonial Belanda, kawasan ini sudah menjadi bagian dari akses penting kota. Jalan ini menjadi saksi bisu aktivitas masyarakat di masa penjajahan, saat kehidupan berjalan di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Untuk memahami lebih dalam, kami berbincang langsung dengan narasumber kami, Pak Sigit, seorang konten kreator sekaligus pemerhati sejarah dan kebudayaan Betawi. Nama jalan biasanya itu kalau kita bilang ada istilah toponimi. Toponimi itu asal usul satu wilayah, satu kampung, satu jalan dan lain sebagainya. Kayak misalnya di daerah Kemayoran tuh banyak nama-nama jalan yang berkenaan sama nama pohon. Ada jalan Tepung, jalan Bungur, jalan Meranti. Ada juga nama jalan yang toponiminya itu dari salah seorang tokoh. Nah, salah satunya nih Haji Rofiun. Sekarang kalau kita cerita kenapa dinamain nama jalan Haji Ungu? Karena di lokasi itu ada dulu seorang tokoh namanya Haji Rofiun. Terus kok dibilangnya jadi Jiung? Haji Rofiun disingkat jadi Ji Un. Hajinya diambil Ji, Rofiunnya diambil Un. Makin kemari orang-orang kan ngomong ya akhirnya kadang suka diakhirin sama eng. Ji Un akhirnya lama-lama jadi Jiung. Berdasarkan nama Haji Rofiun itu jalan di daerah situ dinamain jadi nama Jalan Haji Ungu. Memang di awal-awal kemerdekaan si Haji Rofiun ini sendiri pasti punya peran besar. Cuman kemungkinan besar nggak tercatat sebagai pahlawan. Ya istilahnya dia pernah ngelawan Belanda, terus punya peran di kawasan Betawi dan sekitarnya, khususnya Kemayoran. Makanya dia akhirnya dipakai namanya jadi nama jalan Haji Rofiun. Mungkin kalau adik-adik mau tahu mukanya kayak bagaimana, di Google banyak. Pernah lihat ada ya? Ada. Ya, kakek-kakek ya. Kakek. Jadi Haji Rofiun itu selain seniman, dia juga bisa dibilang pendekar. Pendekar di sini tuh bukan berarti dia bisa bela diri dan lain sebagainya, bukan. Dia itu tokoh, dia seniman, dia pintar main alat, dia bisa menghibur semua orang. Dan kebetulan zaman itu zaman masih kita dijajah sama Belanda. Peralihan ke Jepang dan merdeka, Haji Rofiun masih ada tapi udah tua. Dan nama jalannya juga, nama Jalan Jiung itu wah udah lama banget itu. Tahun 60-an sih kayaknya udah dibikin tuh nama Jiung. Tapi belum familiar kayak sekarang. Emang kalau kayak pasar malam dan lain sebagainya itu semua berasal muasalnya itu dari daerah Betawi yang dulu namanya Batavia. Kita mungkin pernah kenal atau pernah dengar namanya Pasar Gambir. Pasar Gambir diadain ketika Ratu Wilhelmina ulang tahun. Nah, dari pasar-pasar malam yang dari dulu udah ada, akhirnya UMKM kecil-kecil ya. Dulu kan Jiung belum di situ tuh pasar malamnya, masih mencar-mencar. Nah sekarang nih udah dikolektifin, mungkin administrasinya juga udah bagus, manajemennya juga bagus, akhirnya jadi salah satu pasar yang wajib dikunjungin buat orang Kemayoran. Apalagi ini kalau mau lebaran, wah rame. Pasar malamnya itu emang bagus, rame. Sayangnya itu nempatin jalan umum yang harusnya nggak boleh dipakai buat pasar. Harusnya juga pemerintah memfasilitasi untuk pasar malam.
Jadi nggak melulu tiap malam tuh kita kalau mau lewat situ kan nggak bisa, langsung macet. macet. Sementara itu kan adalah jalan umum dan bukan pasar. Mudah-mudahan bisa didengar nih, difasilitasin mungkin di satu tempat atau gimana lah. Tapi ada di pasar malam itu emang udah lama. Dan dulu tuh pasar malam yang asli itu kalau misalnya kita dari arah Pasar Nangka nih, Hotel Budi, terus belok ke kiri itu kan banyak tukang-tukang elektronik tuh. Kalau ke kanan kan sekarang udah nggak bisa tuh. Dulu putaran ada ke kanan. Nah, pasar malam itu yang itu sama yang seberang. Itu kan pinggiran tuh banyak tukang elektronik, tukang radio. Seberangnya juga tuh ada tukang apalah segala macam. Itu dulu pasar malam di situ tuh. Cuman bentuknya yang kayak ruko kecil dan dia nggak pakai jalan umum buat jualan.